teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada guru kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang evaluasi kritis dan esai pelajaran C5. Para pemapar materi saya silakan. Yang pertama itu evaluasi kritis terhadap pendekatan guru selama gambaran rangkuman. Beberapa kelemahan mendasar jika tujuan pembelajaran adalah memahami peran dan tanggung jawab bagian negara secara kontekstual dan berbasis polis, yaitu yang pertama itu tidak mendukung kemampuan berpikir tingkat tinggi atau coach. Ceramah hanya menuntut siswa itu untuk mendengar, mengingat, dan memahami informasi dalam taksonomi yaitu C1 dan C2. Oke, baik, selanjutnya yang kedua, minimnya pengalaman belajar autentik. Nah, di sini minimnya pengalaman belajar autentik, yaitu di mana seorang siswa itu hanya belajar membaca saja tanpa melihat secara langsung atau melihat pengalaman secara nyata. Contohnya, di sekolah dasar, siswa itu tidak melakukan proyek atau siswa itu tidak melakukan observasi atau kegiatan secara nyata. Bahkan kendaraan menyangkut aksi nyata. Nah, aksi nyata di sini itu di mana itu siswa itu bisa turun secara langsung untuk melihat apa dampak dari suatu pengalaman belajar autentik. Yang selanjutnya bukan sekedar pengetahuan, siswa perlu melihat bagaimana tanggung jawab warga negara yang diterapkan dalam situasi sosial nyata di sekolah. Nah, di sini berbicara tentang tanggung jawab. Di dalam lingkungan sekolah, siswa itu perlu mengetahui bagaimana tanggung jawab siswa dalam lingkungan sekolah. Contohnya membersihkan ruangan kelas, memungut sampah, dan menyiram tanaman di halaman sekolah. Yang kedua, yang berikutnya, metode pasif berpotensi membuat topik menjadi abstrak dan bermakna. Di mana itu siswa itu melihat bagaimana metode secara pasifnya dalam lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga itu tidak memfasilitasi pembelajaran interdisipliner. IPS adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mendorong integrasi dengan mata pelajaran lain termasuk matematika, data statistik sederhana, dan seni budaya. Jadi pembelajaran interdisipliner itu adalah kunci untuk memahami masa dunia nyata yang kompleks, bahwa IPS adalah kurikulum merdeka secara terbuka mendorong integrasi dengan mata pelajaran lain termasuk matematika. Jadi contohnya itu guru hanya berceramah tentang perlunya menjaga kebersihan tanpa meminta siswa itu untuk membuat poster untuk bisa mengetahui atau memahami bagaimana kemampuan mereka. Selanjutnya, rendah dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21. Yang pertama, kompetensi utama atau 4C, critical thinking, kreatif, dan communication tidak tumbuh maksimal. Metode sama mengurangi kesempatan siswa untuk berdiskusi secara berkolaborasi. Nah, di sini dalam metode ceramah sebaiknya guru itu tidak selalu ceramah terus. Dia harus memberikan waktu dan ruang terhadap siswa atau muridnya untuk mereka itu bisa berdiskusi dan berkolaborasi atau menciptakan solusi kreatif untuk masalah kewarganegaraan. Contohnya
implementasi proyek atau TJBL interdisipliner. Nama proyek, aksi warga sekolah bertanggung jawab kampanye berbasis data. Yang pertama, laksanakan kegiatan PBJL. Yang A, identifikasi masalah sosial di sekolah dasar. IPS, sosiologi kewarganegaraan. Yang pertama, siswa mengamati isu-isu kewarganegaraan di lingkungan sekolah, misalnya rendahnya budaya antri. Yang kedua, kurangnya disiplin waktu. Yang ketiga, masih ada siswa yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini di dalam lingkungan sekolah pasti semua siswa itu melihat kondisi lingkungan di sekolah mereka masing-masing. Yang ada di sini tadi masih ada siswa yang tidak menjaga kebersihan. Nah, ketika ada seorang siswa yang membuang sampah sembarangan atau tidak membersihkan ruangan kelas, pasti ada seseorang individu yang akan menegur untuk menyarankan siswa tersebut. Yang kedua yaitu interaksi dengan matematika, numerasi, dan statistik sederhana. Siswa melakukan survei sederhana terhadap banyak sekolah, seperti kelas, guru, atau staf. Contoh data yang dikumpulkan adalah yang pertama itu berapa banyak siswa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu tingkat keterlambatan siswa dalam tiket kelas. Yang ketiga itu integrasi dengan seni budaya atau siswa merancang media kreatif. Yang pertama itu poster, edukasi, dan brosur tiket. Produksi ini menjadi alat komunikasi publik untuk menjaga warga sekolah berperilaku bertanggung jawab. Yang berikut pelaksanaan kampanye. Siswa melakukan kampanye di area sekolah seperti memasang poster di dinding sekolah atau di tembok ruangan dan juga membagi poster. Di sini siswa mempraktikkan langsung peran sebagai warga negara yang aktif. Ada tambahan dari Yang kelima, refleksi dan eksplorasi. Siswa melakukan refleksi. Yang pertama, apakah kampanyenya efektif? Kedua, perilaku apa yang berubah? Yang ketiga, guru menilai poster kerja kelompok produk seni. Yang ke-C, justifikasi pedagogis. Yang pertama, berdasarkan konsep IPS, proyek ini relevan karena yang pertama sosiologi, yaitu memahami interaksi sosial di sekolah. Kedua, kewargaan negaraan, yaitu menerapkan HSK dan kewajiban. Yang ketiga itu tadi ada justifikasi pedagogis. Berdasarkan konsep IPS, proyek ini relevan karena yang pertama sosiologi, memahami interaksi sosial di sekolah. Contohnya itu siswa menyapa teman dan guru setiap pagi sebagai bentuk interaksi sosial. Yang kedua, siswa bekerja sama saat tiket kelas dan saling berbagi tugas. Contohnya itu menyapu, mengepel, merapikan meja. Yang ketiga itu siswa menghargai perbedaan pendapat saat diskusi kelompok. Yang kedua itu kewarganegaraan, menerapkan hak dan kewajiban. Contoh nyatanya siswa menggunakan hak untuk bertanya ketika tidak memahami pelajaran. Yang kedua, siswa melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, siswa mengikuti upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap negara. Yang berikut, siswa mematuhi tata tertib sekolah atau tidak terlambat atau memakai seragam. Berikut itu creativity, membuat produk kampanye. Terus kolaboratif, bekerja dalam kelompok. 3. Pembelajaran kontekstual. Siswa belajar lewat pengalaman nyata sehingga konsep warga negara menjadi relevan, bermakna, dan mudah internalisasikan. Berikutnya saya persilakan teman-teman memberikan bicara. Ini malu kain mana?
review. Oke, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Materinya sangat menarik, apalagi tentang evaluasi kritis ya. Soal evaluasi kritis ini banyak kita ketemui dalam guru-guru di pendidikan sekolah dasar, di mana ada guru yang hanya mampu memberikan materi saja, tetapi tidak mampu memberikan ceramah seperti yang tim kelompok lakukan. Nah, ketika tim kelompok menjadi seorang guru nanti dan menemukan rekan guru seperti itu, kira-kira hal apa atau metode apa yang dapat dilakukan agar bisa mencegah dan menangani kasus seperti itu? Sudah dari sini. Terima kasih. Saya silakan alat teman-teman kelompok untuk menjawab. Pahala. Tiga. Oke, baik, dari sini saya menjawab pertanyaan dari Kak Indah tadi. Bertanya mengenai metode apa yang kami gunakan atau kita sebagai guru ketika itu ada seorang guru melakukan metode ceramah dan kita menggantikan dengan metode PBL. Nah, metode PBL ini kan metode yang berbasis learning atau project. Nah, di sini supaya siswa itu sangat memahami materi yang kita sampaikan, selainnya kita itu mengajak mereka untuk melihat secara langsung materi, contohnya materi tentang IPA. Nah, materi tentang IPA itu contohnya itu menanam tumbuhan. Nah, di sini kita mengajak siswa itu cara menanam tumbuhan atau merawat tumbuhan dengan yang baiknya itu sebagaimana semestinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Dan teman-teman yang lain mungkin ada tambahan jawabannya. Oke, baik, sebelum ada tambahan, jawabannya sangat lancar terkait dengan pertanyaan saya. Oke, ini kan tadi kasusnya terkait dengan guru ya. Rekan guru, jika Anda menjadi seorang guru, terus Anda temui rekan guru yang hanya mampu memberikan materi saja kepada siswanya, sementara tadi teori yang Anda sampaikan bahwa itu harus ada terkait dengan ceramah dalam evaluasi kritis terkait dengan pendekatan guru dalam program kelas. Lalu bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut ketika itu adalah rekan kerja Anda? Oke, baik. Cara mengatasinya, selainnya kita kan di dalam lembaga sekolah itu ada yang namanya kalau tidak salah KKG atau kegiatan guru-guru tertentu ya, yang membahas tentang bagaimana program di sekolah tersebut. Mungkin dari atasan atau dari kepala sekolahnya sudah ada dijelaskan bagaimana di dalam satu lembaga sekolah itu menggunakan metode-metode dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Kira-kira menurut saya metode yang Anda sampaikan itu kurang efektif dan kurang jelas terhadap guru yang akan melakukan sikap seperti itu tadi. Bagaimana cara selain metode tersebut agar bisa efek jerahnya sangat bagus untuk guru tersebut? Ini kembali kepada evaluasi kritis terkait dengan materi. Dari. Jika seorang guru tidak melakukan dengan baik, mungkin kepala sekolah memberikan hukuman kepada guru tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepala sekolah berkaitan dengan aksi nyata yang kami sampaikan tadi. Lalu ketika kepala sekolah yang memberikan hukuman tersebut, apakah ia sudah melakukan evaluasi kritis terkait dengan kasus tersebut? Oke, mungkin dari biasanya ada kegiatan supervisi dari kepala sekolah. Mungkin dari situ kepala sekolah menilai bahwa kegiatan guru itu kurang memadai mungkin. Oke, suatu kemungkinan bisa jadi akan terjadi. Lalu bagaimana dengan hal itu? Gitu, bahwa saya ingin menggunakan metode yang pasti tanpa sebuah kemungkinan. Jika teman-teman tidak bisa menjawab, mungkin kita bersama bisa diskusi bersama terkait dengan kasus tersebut. Kira-kira kita menjadi calon guru nanti, bagaimana cara kita menangani kasus tersebut? Dan metode apa yang bisa kita lakukan? Apalagi ketika kita menjadi seorang kepala sekolah. Baik, apakah tidak masalah kalau kami satu kelompok saling menjawab? Tidak masalah. Menurut saya Kak Indah,
Kira-kira metode, apalagi kan kalau kita kasih jabatan, setidaknya kita berikan metode yang tidak menyinggung beliau yang ingin selalu menekankan teori ceramah. Tapi kan kalau kita melihat konteks sekarang, bahwa tidak boleh kita harus monoton di metode ceramah, apalagi kalau kita melihat siswa itu dia punya cara tangkap berpikir itu berbeda-beda. Ada siswa itu dia bisa paham kalau hanya ceramah saja, tapi ada siswa tertentu tuh dia tidak bisa hanya ceramah saja, harus ada proyek nyata yang dilakukan oleh guru tersebut. Biasa saja kita melakukan pendekatan itu secara personal kepada guru tersebut. Kita menyampaikan kira-kira ada dampaknya bahwa jika terus-menerus menggunakan metode ceramah tersebut kepada siswa tertentu itu bisa saja tujuan pembelajaran yang seharusnya tercapai di awal itu tidak bisa dicapai. Terkait kasus yang saya sampaikan pertama tadi, kasusnya itu bukan kasus guru yang monoton ceramah ya Kak, tetapi di sini guru yang dimana dia tuh monoton menyampaikan teori seperti suruh siswanya itu untuk menulis tanpa harus siswanya itu memahami maksud kira-kira materi ini maksudnya seperti apa. Jadi itu akan menjadi suatu masalah baru, yaitu dimana kesulitan bagi siswa untuk menerapkan itu di lingkungan masyarakat. Jadi kalau menurut saya kan dalam bidang sekolah itu kan ada namanya. Jadi sebelum guru itu melakukan pengajaran terhadap siswa, dia harus pelatihan begitu. Dan sebelum dia kan awal mulanya, sebelum seorang guru itu masuk ke salah satu lembaga, awalnya harus berproduksi. Kita harus mengetahui bagaimana pemahaman dia tentang materi yang dia berikan, tingkat kognitifnya bagaimana, begitu. Itu baru diterima oleh mahasiswa. Itu adalah sekarang. Begitu. Kalau ada masalah-masalah seperti itu, kalau menurut saya harus memberikan masukan. Oke Kak, jawaban saya masih belum terjawab. Apakah ada yang bisa dibantu? Menurut saya kaitan dengan kasus ini, sekarang sekolah itu kan mempunyai pelatihan tentang media, di mana pelatihan di dalamnya adalah di mana pemimpinnya itu dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah mengarahkan guru-gurunya untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa mendampingi anak-anaknya dengan baik. Jadi apalagi sekarang itu banyak juga guru itu melakukan pelatihan dan adanya pengawasan dari luar sekolah, misalnya dari keputusan itu pengawasan dari luar sekolah. Mungkin banyak dari guru yang begini, sampaikan terima gaji maupun bisa dan mengerti apa yang terjadi. Dimana di sini juga saya tidak sih bisa menjadi sekolah, dimana menjadi memberi tindakan secara nyata kepada guru tersebut. Tidak disebut bidang, tidak disadarkan bahwa kita menentukan tindakan apa saja supaya kita bisa menyelesaikan apa yang diberikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Hari itu sudah habis. Kami punya presentasi karena bisa diskusi setelah saya berterima kasih kepada Kaisar Ketian dan Kadian sudah membantu kami nama jabatan dari kekainan. Itu saja pemaparan materi kami hari ini. Sekian dan terima kasih.